Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Abrila Cuaji Vitala dengan NIM 0101 1382 328207. Aku di sini bakalan sedikit ngejelasin materi tentang konsep Islam dalam persaingan usaha. Oke, kita masuk ke poin pertama, itu ada pengertian persaingan usaha. Apa sih pengertian persaingan usaha itu? Persaingan usaha adalah situasi di mana para pelaku bisnis berkompetisi untuk mendapatkan pangsa pasar. Suatu kondisi ini di mana terdapat dua pihak pelaku usaha atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Oke, kita masuk ke poin kedua, itu ada persaingan usaha dalam konsep Islam. Persaingan usaha dalam konsep Islam sendiri tidak melarang persaingan selama dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan menguntungkan semua pihak. Secara garis besar, Islam tidak menafikan adanya persaingan usaha dalam bisnis dalam rangka mencapai suatu keadaan yang fair bagi konsumen dalam memperoleh layanan dan harga yang terbaik dan kompetitif. Tetapi Islam juga memberikan rambu-rambu sebagai bingkai bagi para pelaku bisnis dalam mengarungi persaingan usaha. Rambu-rambu yang dimaksud di sini itu adalah bertransaksi secara ribawi. Contohnya itu seperti penipuan, curang dalam timbangan, tidak jujur, kebohongan, dan ingkar janji. Selanjutnya itu mengkonsumsi hak milik orang lain dengan cara yang batil, tidak menghargai prestasi, partnership, dan invalid. Pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang, penimbunan, penutupan harga yang fix, proteksionisme, monopoli, melakukan hal yang dapat melambungkan harga, tidak yang menimbulkan kerusakan, dan pemaksaan. Oke, untuk poin ketiga itu ada tujuan persaingan usaha dalam konsep Islam. Yang pertama itu ada mencapai keadilan ekonomi. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas dan inovasi. Persaingan mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka dengan cara yang halal. Hal ini juga memacu inovasi yang tidak hanya menguntungkan bisnis tetapi juga memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat. Ketiga, itu ada mendorong keberkahan dalam usaha. Islam mengajarkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari keberkahan yang diperoleh. Yang keempat itu ada menghindari praktik curang. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan pihak lain seperti penipuan, monopoli, gharar atau ketidakpastian, riba, dan ihtikar atau penimbunan barang. Yang kelima itu mewujudkan kesejahteraan bersama atau maslahah. Yang keenam itu ada menumbuhkan etika dan akhlak dalam bisnis. Dan yang terakhir itu ada mengurangi ketimpangan sosial. Oke, lanjut ke poin keempat, itu ada prinsip dasar persaingan usaha sesuai dengan syariah. Yang pertama itu kejujuran atau sidik, selalu jujur dalam menyampaikan kualitas produk atau jasa. Yang kedua itu ada keadilan, tidak mengambil keuntungan berlebihan atau merugikan pihak lain. Dan yang ketiga itu ada transparansi atau amanah, memberikan informasi yang benar kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu ada larangan penipuan atau gharar. Islam melarang spekulasi atau transaksi yang tidak jelas. Oke, untuk poin kelima itu ada dasar hukum persaingan usaha.
Dasar hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini juga dikenal sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah persaingan usaha berjalan dengan tertib dan teratur, serta untuk meminimalisir pelanggaran. Undang-undang ini mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, di antaranya itu ada oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, turts dan oligosponsoring, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan yang terakhir itu ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Masuk ke poin ke-6, itu ada larangan dalam persaingan usaha menurut Islam. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penipuan atau takrir, larangan memanipulasi produk atau informasi demi keuntungan. Yang kedua itu ada monopoli atau ihtikar, larangan menahan barang dengan tujuan menaikkan harga pasar. Yang ketiga itu ada menghalangi pasar atau talbis, larangan merusak usaha pesaing dengan cara ilegal seperti sabotase dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada praktik tidak etis. Contohnya itu ada kampanye negatif terhadap pesaing, menyebarkan fitnah, atau menghalangi pemasok bekerja sama dengan pihak lain. Untuk poin ke-7 itu ada solusi Islam dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kerjasama dan kolaborasi. Islam mendorong sinergi antara pelaku usaha. Yang kedua itu ada menciptakan nilai tambah, fokus pada inovasi dan kualitas, bukan menjatuhkan pesaing. Dan yang terakhir itu ada mengutamakan halal dan thayyib. Bisnis harus berbasis pada kehalalan, produk, dan proses. Oke, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu terbagi menjadi 2, ada positif dan negatif. Yang positif, contoh kasusnya itu ada kolaborasi antara pedagang. Pada masa Rasulullah SAW, para pedagang saling berbagi informasi untuk memastikan harga tetap stabil. Sedangkan contoh kasus negatif itu ada monopoli pasar, penimbunan barang untuk menaikkan harga seperti kasus yang sering terjadi pada kebutuhan pokok. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir, itu ada manfaat persaingan sehat dalam perspektif Islam. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada memberdayakan ekonomi umat. Persaingan sehat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil. Dan yang kedua itu ada meningkatkan inovasi. Kompetisi mendorong pelaku usaha untuk memberikan produk dan layanan yang terbaik. Dan yang terakhir itu ada mewujudkan keberkahan bisnis. Dengan mengikuti prinsip Islam, usaha menjadi lebih diberkahi dan berkelanjutan. Oke, buat kesimpulan untuk materi yang aku jelasin tadi itu adalah Islam memandang persaingan sebagai sesuatu yang positif jika dilakukan secara sehat dan berlandaskan etika syariah. Pelaku bisnis dituntut untuk menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam berkompetisi. Prinsip ini tidak hanya mendatangkan keberhasilan duniawi tetapi juga keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku tentang materi konsep Islam dalam persaingan usaha. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.